Kak Bana sudah siap bertemu Ariel? Tanya Bianca yang sekarang mereka bertiga sudah di dalam mobil. Hari yang ditunggu tiba. Setelah 2 hari yang lalu, Yusuf membalas pesannya. Bianca bahagia bukan main. Ia berharap ini awal yang baik untuk kesembuhan kakaknya. Sekarang keluarga Bianca sudah cukup lengkap di dalam mobil dengan Bianca yang menyetir. Mama Bianca pun ingin ikut beliau juga. Beliau juga ingin tahu anaknya benar-benar mendapatkan maaf dari Yusuf. Beliau juga akan meminta maaf sekali lagi kepada Yusuf untuk lebih menenangkan hatinya. Dan ia ingin setelah ini ia bisa tenang dengan kedua anaknya. Apa Ariel mau maafin aku? Pertanyaan itu yang selalu ia lontarkan kepada setiap orang yang diajak mengobrol. Bana khawatir dan senang secara bersamaan. Bana juga diberi izin keluar rumah sakit walau hanya 1 hari. Karena Yusuf yang meminta bertemu dan sudah ditentukan olehnya. Maka dari pihak Bianca hanya menerima dengan sukacita. Bianca menatap Bana dari kaca mobil yang duduk di samping mamanya. Kak Bana harus yakin dong, Ariel kan baik, pasti mau maafin kita. Bianca saja sekarang sudah semakin dekat dengannya. Bianca selalu menyemangati Bana, walau ada setitik dirinya yang juga tak yakin. Tidak harus yakin, buktinya Arielnya selalu baik padanya. Bianca tersenyum mereka memikirkan Ariel. Sudah lumayan lama dirinya tidak lagi dekat dengan Ariel. Apa ia menyerah saja? Yang ia mau sudah tercapai, mempertemukan Bana dengan Ariel. Lagian sepertinya Ariel sudah tidak mencintainya lagi. Menggelengkan kepala berulang kali nanti. Sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Iya nak, kamu harus optimis, setelah itu kamu bisa keluar rumah sakit. Terus nanti kalau kamu udah sembuh juga, kamu bisa pulang. Kita berkumpul di rumah lagi bareng-bareng. Mama akan buat banyak makanan kesukaan kamu. Kamu juga bisa kerja lagi di perusahaan kita kayak dulu. Gantiin Bianca juga boleh. Bianca capek main saham mulu, sambung Bianca. Bana tersenyum menanggapi percakapan mama dan adiknya. Ia juga menginginkan semua yang diucapkan mamanya. Ia sekalian itu biar adik kamu fokus cari jodoh, gak sibuk terus dari lulus kuliah kerja rodi. Mama, dengus Bianca, kan aku nungguin Kak Bana megang perusahaan lagi. Alasan aja kamu bisa sekalian cari jodoh rekan kerja kamu kan bisa. Mendengar itu Bianca jadi ingat rekan kerjanya yang sekarang. Siapa lagi kalau bukan mantan yang selalu ada di hatinya. Ini lagi usaha tahu mah. Benar, siapa Bi? Kok gak cerita ke mama? Antusias Bina dengan mata berbinar. Begitu juga Bana yang menjadi pendengar yang baik. Baginya, ia merasa tenang didekati keluarganya. Secret, only mine pokoknya. Mama gak boleh kepo. Anak ini ditanya orang tua. Siapa Bi? Tanya Bana yang ikut menyatuhi. Kak Bana juga ingin tahu. Tuh Bi, ke kamu juga kepo, sahut Bina. Bianca tak ingin memberitahu, ia tak mau merusak suasana yang sedang menyenangkan seperti sekarang. Mama juga sekarang masih belum menyukai kembalinya Yusuf bersama Bianca lagi. Tapi gak apa-apa, mesti lama-kelamaan Mama akan menyetujuinya. Ada lama nanti kalau sudah benar-benar jadi aku kasih tahu kalian. Awas saja kalau bohong ini anak ya, ngomongnya punya kekasih padahal aslinya enggak. Ejek Mama Bianca yang diikuti dengusan Bianca dan tawa Bana. Perjalanan ke kafe mereka diiringi oleh gelak tawa, namun di detik selanjutnya dengan gerakan yang sangat kilat, mobil yang mereka tumpangi terbalik. Bianca tidak bisa mengendalikan mobilnya ketika sebuah truk menyalip cepat mobilnya di sebuah tikungan. Aisyah sudah terlihat cantik dengan setelan gamis berwarna soft pink dan hijab pasminanya. Ia sedang menyiapkan baju ganti untuk Yusuf yang sekarang baru saja ke kamar mandi.
Yusuf itu sudah janjian menemui seseorang, tapi sehabis subuh ia ketiduran karena kemarin begadang ada berkas yang mendadak ia harus kerja. Jadi Aisyah yang membangunkan berulang kali sang suami. Yusuf yang keluar kamar mandi dengan celana pendek dan kaos serta handuk yang menggosok-gosok rambutnya. "Sayang, bajuku mana?" "Di dekat meja itu, udah aku siapin," ujar Aisyah sambil merapikan kasur. "Kamu kok cepat banget sih? Udah rapi gitu, gak sabar banget mau ketemu." "Gak sabar apanya, grogi ya mau ketemu mantanmu, Mas." Ya, yang hanya diucapkan dalam hati. "Kamunya mandi lama banget, gak sadar banget udah ditungguin." "Santai aja, Cak, bukan orang penting aja," jawabnya kelewat santai. Aisyah membulatkan matanya sebal. "Mas, gak boleh kayak gitu. Aku ini coba nenangin diri, Cak. Bertemu orang yang aku benci." Yusuf menghela nafas gusar. Oh iya benar, Aisyah harusnya memaklumi. Gak mudah mau bertemu orang yang tidak kita sukai. Mereka berdua yang sudah rapi melenggang keluar rumah dan Aisyah yang menunggu Yusuf mengambil mobil di garasi. "Masuk, Cak," ujar Yusuf menurunkan kaca jendela meminta Aisyah segera ke dalam mobil. Aisyah masuk ke mobil. Yusuf yang akan menjalankan mobilnya berhenti mendengar dari ponselnya yang tertera nama Bianca. Yusuf menautkan kedua alisnya. Kenapa Bianca menelponnya? Bukannya tempat mereka bertemu sudah ia beritahu. "Halo, selamat pagi, saya dari pihak kepolisian melaporkan bahwa atas nama Bianca Aunara mengalami kecelakaan beruntun di jalan raya. Saya menghubungi Anda karena melihat pesan terakhir yang dia kirimkan adalah kontak Anda. Sekarang mereka sedang perjalanan di ambulans menuju rumah sakit Mentari." Yusuf sudah tidak mendengar jelas. Jantungnya berhenti berdetak untuk sesaat ketika mendengar panggilan dari kepolisian. "Mas, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Aisyah melihat Yusuf yang tampak panik. Yusuf menatap Aisyah dengan pandangan mata yang sorot mata bingung penuh kekhawatiran. "Bianca, Cak. Bianca dan keluarganya kecelakaan." Aisyah membulatkan mata. "Apa? Ayo kita ke rumah sakit sekarang." Aisyah yang juga ikut panik dan khawatir. Yusuf menggelengkan kepala tanda penolak ajakan Aisyah. "Hah, kenapa, Mas? Kamu di rumah saja ya, biar aku ke sana." Yusuf tak mau Aisyah lebih khawatir, biar ia saja yang ikut menanggung ini. "Mas," Aisyah yang akan menolak ucapan Yusuf tak jadi menatap manik Yusuf yang tidak ingin dibantah. "Di rumah saja, gak usah kemana-mana. Nanti aku kasih kabar." Yusuf mengecup kening Aisyah, lalu Aisyah beranjak keluar dari mobil dengan sedikit linglung. Kenapa bisa seperti ini? Lampu operasi yang padam menandakan operasi yang dilakukan di dalam sana telah usai. Pintu terbuka. Muncullah seorang dokter dan suster. Kemudian tak seberapa lama tubuh Bianca yang terbaring lemas di atas bangsal yang didorong oleh dua perawat. Bianca yang dipindahkan ke ruang pemulihan pasca operasi. Yusuf yang dari 6 jam menunggu beranjak menghampiri dokter. "Dok, bagaimana?" "Bianca sudah dibawa ke ruang pemulihan, Anda bisa menjenguknya di sana." Yusuf mengangguk paham. Ia kembali duduk di bangku tadi, mengusap wajah kasar. Bianca baru saja selesai melakukan operasi akibat patah tulang pada kakinya. Bianca membanting setir mobil, namun naas tak terelakkan. Ia terjepit bodi mobil yang mengalami kerusakan. Bagaimana nanti ia memberitahu Bianca tentang yang dialaminya dan keluarganya? Mama dan kakaknya harus pergi meninggalkannya ke alam lain. Ya, Bana dan Bina tewas. Bina yang meninggal di lokasi kejadian dan Bana sempat dibawa ke rumah sakit dengan Bianca, namun meninggal di perjalanan. Yusuf berjalan melangkah ke ruang pemulihan Bianca. Ia menatap Bianca yang terbaring dengan alat di tubuhnya. Dari 6 jam yang lalu, Yusuf menunggu di sini sendirian. Ia bahkan belum membuka handphonenya yang dari banyak notif dari Aisyah.
Tak tahu, Yusuf gusar. Ia merasa bersalah apa yang telah menimpa Bianca. Andai ia tidak meminta menunggu di kafe, pasti Bianca dan keluarganya baik-baik saja. Lagi, ia menghela nafas berat menjalankan kakinya ke kantin rumah sakit. Ia perlu mengisi perutnya untuk menjernihkan pikiran yang semeraut. Sekalian ia memberi kabar sang istri yang pastinya mengkhawatirkannya. Jam dinding yang menunjuk angka 9 malam. Wanita yang berbaring di bangkar mulai meringis, merasakan pening luar biasa di kepalanya. Tubuhnya terasa kaku untuk digerakkan. Perlahan matanya mulai terbuka dan samar-samar melihat dinding putih kosong sendirian. "Aku di mana?" tanyanya dengan suara serak. Wanita itu tak lain adalah Bianca Ohnara. Ingatannya seketika jatuh pada kejadian yang menimpanya beberapa waktu lalu, di mana sebuah truk yang menyalip mobilnya dan sebuah mobilnya membuat mobilnya terbalik. Setelah itu, Bianca tak ingin apa yang telah terjadi sampai ia membuka mata yang dilihat hanyalah ruangan. "Mama, Kak Bana, mereka di mana?" Ia mencoba mencari sekeliling. Yang jelas ia tahu ia sendirian sekarang. Tak ada yang menemani di sampingnya. Tepat itu bunyi pintu berdenyit. Dokter beserta 2 suster masuk ke ruangan dan diikuti Yusuf yang juga berada di sini. "Kenapa Ariel di sini? Apa dia sudah bertemu Mama dan Kak Bana?" Batin Bianca bergejolak. Bianca mencoba menarik badannya untuk duduk, namun tak bisa. Kakinya terasa kaku dan sakit untuk digerakkan. Ia meringis, kakinya tak bisa dibuat bergerak sama sekali. "Dokter, kaki saya kenapa? Ini gak bisa digerakin. Dokter, tolongin saya," ringis Bianca yang disusul tangis yang berderai. Dokter menghela nafas berat. Meski berat, namun ia berusaha tersenyum. "Kakimu lumpuh sementara karena terjepit bodi mobil yang mengakibatkan patah tulang pada kaki." "Enggak dok, enggak boleh. Kaki saya pasti cuma kaku aja kan karena berbaring lama." Bianca yang masih tak terima. Ia mencoba menggerakkan kakinya berulang kali. Namun yang didapat kakinya kaku, tak bergerak. Matanya menatap Yusuf yang berdiri di samping dokter. "Ariel, ini gak mungkin kan? Dokternya pasti bohong." Yusuf tak tega melihat Bianca yang seperti ini. Yusuf hanya mencoba tersenyum kecil yang semoga membuat Bianca tenang. "Riel," Bianca mencoba menggapai tangan Yusuf. Salah satu suster mendekat pada Bianca. "Setelah itu, kamu bisa terapi dengan rutin agar kaki kamu bisa jalan kembali." Dia membantu Bianca untuk duduk dengan bersandar kepada bangkar. Bianca hanya diam. Ia terasa ada yang janggal dengan keadaan sekitar, apalagi Yusuf yang dari tadi hanya bungkam. "Mama sama Kak Bana juga di rumah sakit ini kan? Mereka di mana? Saya mau ke mereka." Semua hanya diam. Mereka tak menjawab ucapan Bianca. Bianca menatap satu persatu orang di sini. Yang bungkam, mendadak ia ketakutan dengan kondisi keluarganya. "Dokter, mereka di mana? Sus, keluarganya saya di mana?" "Riel, Kak Bana sama Mama di mana? Kenapa kalian diam? Aku mau ke Mama." Tangis Bianca semakin pecah. Kenapa? Mereka bisu tak menjawab. "Kemana mereka? Di mana Kak Bana? Mamaku mana? Bawa aku ke sana." Bianca berteriak kelelahan. Semua hanya diam. Bianca membutuhkan jawaban. Yusuf mendekat ke Bianca. Ia tak sampai hati melihat Bianca hancur seperti ini. Yusuf membawa Bianca ke pelukannya. Merengkuh Bianca, mencoba menenangkan Bianca. "Riel, jawab aku. Kak Bana di mana? Mama juga." Dokter dan suster juga ikut prihatin dengan yang menimpa pasiennya. Lagi, dokter menghela nafas berat. Sudah kewajibannya untuk memberitahu yang menimpa pasiennya. "Maaf Nona Bianca, Mama dan kakak Anda sudah meninggal dunia tadi pagi." Lagi dokter itu yang mengatakannya. Yusuf tak sampai hati untuk mengatakan itu. Bianca yang masih
di pelukan Yusuf, menegang tubuhnya seakan semua mati rasa. Hatinya berdebar kesakitan. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa? Enggak mungkin. Saya pasti salah dengar. Dokter itu bicara apa? Bianca melepaskan pelukan Yusuf. Ia menepuk-nepuk kedua telinganya. Aku pasti salah dengar. Enggak mungkin. Dokter coba ulangi lagi. Tadi telinga saya salah dengar. Suster yang di sebelahnya sampai menghapus air matanya tak tega dengan Bianca. Maaf sekali lagi Nona Bianca, Mama dan kakak Anda sudah meninggal dunia tadi pagi. Bianca terisak hebat. Ia menepuk-nepuk dadanya. Enggak mungkin, kalian semua bohong. Kalian bohongi aku. Mama sama Kak Bana gak mungkin ninggalin aku. Kalian bohong sama aku. Semua yang di sana mengeluarkan air mata. Mereka seakan ikut prihatin dengan yang menimpa Bianca. Tak lain juga Yusuf yang sudut matanya juga basah. Bianca memegang tangan Yusuf. Real, dokter itu bohong kan? Mama sama Kak Bana gak mungkin ninggalin aku. Real, tolong bilang sama aku kalau itu bohong. Yusuf memegang kedua bahu Bianca. Bian, kamu harus tegar. Mereka sudah tenang di sana. Bianca luruh terisak pilu, memukul pelan dada Yusuf seakan itu satu-satunya tempat bebas melampiaskan rasa sakitnya. Mama, Kak Bana meninggal, seraknya. Yusuf mengusap bahu Bianca yang bergetar hebat. Allah lebih sayang sama Mama dan Kak Bana, Bi. Kenapa Tuhan gak sayang aku juga? Harusnya aku diambil juga, gak ditinggal di sini sendirian. Bian, kenapa mereka ninggalin aku? Kenapa? Harusnya sebentar lagi aku bisa berkumpul sama Kak Bana. Sebentar lagi keluargaku kembali lagi. Yusuf tak menyahut, membiarkan Bianca mengeluarkan keluh kesahnya. Dokter dan suster juga sudah undur diri. Aku sendirian, aku sudah gak punya siapa-siapa. Keluarga sudah berkumpul di atas sana. Mereka benar-benar ninggalin aku. Kamu gak sendiri. Kamu cuma gak sadar. Banyak orang yang masih peduli sama kamu. Aku juga lumpuh. Hidup aku sudah hancur, gak berguna. Bi, kamu bisa bangkit. Aku akan bantu kamu. Di sisi kamu, aku bakal selalu nemenin kamu untuk terapi supaya kakimu kembali normal. Mama sama Kak Bana pasti sedih lihat kamu terpuruk kayak gini. Entah kenapa kalimat itu muncul sendiri di bibir Yusuf. Dan benar ucapan itu menenangkan Bianca. Ia kembali menjatuhkan tubuhnya di pelukan Yusuf, mencoba mencari ketenangan bahwa ia baik-baik saja. Hari yang semakin malam, wanita yang dari tadi masih menggunakan hijabnya, dari tadi mondar-mandir khawatir menunggu suaminya yang tak kunjung kembali pulang. Bersambung.